Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuris Wijayanti. Saya mengikuti PPG dengan program studi Bahasa Indonesia di Universitas Jember. Saya melakukan uji kinerja di SMP Negeri 1 Panarukan Situbondo pada siswa kelas 7 dengan materi teks prosedur. Berikut identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Akan mengabsen dulu hari ini siapa yang tidak hadir. Nurlaiman sama dia. Nurlaiman kenapa? Sakit. Sakit ya. Dia kenapa? Sakit juga. Sakit ya. Semoga mereka sembuh ya. Baiklah anak-anak, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur. Siapa yang masih ingat? Ya, tolong baca. Apa saja? 1. Jenis teks prosedur. Cara membuat, cara menggunakan, cara memainkan. Betul ya? Betul. Nah, misalnya dari jenis itu cara membuat, contohnya apa cara membuat? Cara membuat bubur ayam. Cara membuat bubur ayam. Pernah kalian membuat bubur ayam? Nah, yang kalau sedang sakit baru makan bubur ayam. Atau yang dikenal di situ bubur apa? Bubur itu apa? Tajin. Kalian suka mesti ya? Bubur mesti suka. Tiap pagi sarapan tajin. Nah, dari situ kalian bisa membuat teks prosedur, menulis teks prosedur. Tajin apa tadi? Jenis teks prosedur cara membuat. Jika cara menggunakan contohnya apa? Menggunakan setrika baju. Nah, cara menggunakan setrika baju ya. Apakah kalian pernah membuat mie instan? Misalnya kalian tidak tahu cara membuat mie instan, otomatis kalian lihat apanya? Komposisi di mananya? Di kemasannya. Nah, di kemasannya itu ada sebuah petunjuk, sebuah tulisan ya. Kalian pernah mengidentifikasi bahwa itu struktur teks prosedur? Tidak pernah kan ya? Tidak pernah? Nah, di situ ada langkah-langkah teks prosedur ya. Kira-kira tujuannya ada atau tidak? Ada biasanya ya. Nah, sebelum itu Bu Nuris kepingin kita bermain kecil-kecilan dulu. Ada permainan kecil ya. Coba kita tepuk tangan atas. Kalau Bu Nuris bilang tepuk tangan atas, tangan kalian ke atas ya. Tepuk tangan ke bawah, tangan kalian ke bawah ya. Coba ya, kita mulai. Tepuk tangan atas, atas, bawah, kiri. Nah, kiri yang mana? Gini berarti dulu kan yang ke sana. Kiri, kanan. Nah, sekarang gantian. Kalau menulis bilang atas, tangan kalian ke bawah. Ya, bisa ya. Tangan kalian ke bawah. Kalau menulis bilang kiri, tangan kalian ke kanan. Yang salah maju ke depan. Bisa tegak, biasa saja. Ya, kita coba ya. Tepuk tangan atas. Sama Selina ya. Ayo maju Selina. Tulis butuh kawanan satu lagi.
lagi. Kita coba lagi ya. Ya. Tepuk tangan atas, kiri, kanan. Nah, bagus. Ayo silakan maju. Nah ya, Bu Nulis di sini punya sebuah kertas ya. Ya. Nanti Bu Nulis tempel ada langkah-langkah, tujuan dan penutup. Ini apa berarti tujuan, langkah-langkah? Ada struktur ya. Dan Bu Nulis punya 2 amplop yang akan dikerjakan oleh Serina dan Bagus sekalian. Kita tolong Bu Nulis untuk menempelkan ini. Siapa yang mau maju ke depan dan yang menempel? Nah, di sini ada 2 teks ya, 2 teks yang akan dianalisis oleh Bagus dan Serina. Ini mana yang termasuk tujuan atau bahan makanan? Dari yang mana Kak? Sekarang. Ini semua. Di atasnya. Iya, terserah dah. Udah bagus. Ya, selamat dulu. Terima kasih. Selamat pagi namanya nanti kita jawab bersama-sama. Ya, terima kasih ya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini cara menggunakan Setrika yang dikerjakan oleh Serina. Cara menggunakan setrika ini berupa apa? Cara menggunakan setrika. Judul ya. Ini setrika adalah salah satu alat hiburan. Nah, sebelum kita uraikan struktur ini, kita pelajari materi apa sebetulnya struktur itu ya. Materi kita hari ini yaitu menelaah struktur dan bahasa teks prosedur ya. Dengan KB ini 3.6 dan 4.6. Yang kita pelajari dulu yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca intensif, kalian nanti mampu menguraikan struktur teks prosedur dan pilih bagian dengan benar. Yang kedua, menyebutkan intensif menggunakan kata, kalimat, paragraf, dan teks prosedur. Nah, penilaiannya nanti, penilaian sikap ya, ada observasi, baik secara individu seperti ini ataupun kelompok menulis akan menilai sikap kalian ya. Lalu pengetahuannya dari penulis dan tugas. Kalian boleh atau gimana kan sudah Indonesia ya modul pembelajaran kita hari ini bisa melalui BA. Sudah ya. Nah, tadi sudah English teks prosedur, tadi sudah ada 3 ya. Sekarang struktur teks prosedur itu apa sih? Ya, siapa yang tahu struktur teks prosedur itu? Ya, Evi. Struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat pada teks tersebut. Nah, kira-kira betul atau tidak? Betul. Kau tahu? Ya. Oh, tadi malam sudah dibaca. Ya, kok tidak? Apa lagi? Ya, ya. Teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Di dalamnya itu tulisannya ada apa saja, itu namanya struktur. Ya. Nah, struktur teks prosedur dibagi 2. Struktur cara membuat, struktur cara melakukan sesuatu atau menggunakan. Ya. Ini contohnya cara membuat, misalnya membuat aneka mie goreng. Tujuan ini kira-kira berisi tentang apa? Narasi, ya. Nah, tujuan itu berisi tentang narasi manfaat yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Misalnya tadi digoreng, tujuan kalian membuat mie goreng apa ya?
Kemudian alat dan bahan berisi alat dan bahan kalau langkah-langkah berisi tentang tahap-tahapan dalam membuat ya. Nah ini berisi urutan, rinci dan bertahap. Kemudian berisi tentang narasi, usulan dan ucapan selama. Kalau ini struktur teks prosedur dalam melakukan. Tujuannya berisi tentang kalau langkah-langkah penutup dari ada dari tidak. Nah dari dua jenis struktur tadi cara membuat dan melakukan apa bedanya? Apa bedanya? Langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya setiap membuat apapun, menggunakan apapun ya pasti beda. Yang lainnya alat dan bahan. Gimana alat dan bahannya? Kalau tadi cara membuat ada alat dan bahan, ada. Kalau cara melakukan di sini ada. Tidak ada. Kenapa? Nah, satu saja kepada dia karena tidak membutuhkan alat dan bahan, karena tidak membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya kalau cara melakukan itu kemungkinan alatnya hanya satu. Misalnya menggunakan serika, kan alatnya hanya serika. Mungkin sekontak sudah itu saja. Tetapi kalau membuat mie instan atau mie goreng, bahannya banyak, alat-alatnya juga banyak, ya. Nah ini karakteristik tiap bagian teks prosedur, bagian pendahuluan. Coba dibaca, Aisyah. Nah, alat dan bahan yang digunakan, tolong baca. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya resep makanan, membuat rasa, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, ini karakteristiknya ya, atau cirinya. Kemudian langkah-langkah. Ini yang paling menonjol sekali ada di langkah-langkah. Bentuk penyajiannya. Satu tolong dibaca. Maka dalam prosedur bisa disajikan dengan berbentuk. A. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan Nah, itu ya. Di langkah-langkah tadi sudah ada ciri khasnya ya. Ada penomoran. Kemudian ada kalimat permintaan. Ada apa lagi? Saran. Terus ada buku. Nah ini ya. Dalam menggunakan kalimat saran atau larangan ini, contohnya hindari jangan lakukan ya. Nah lalu kemudian kesimpulan atau penutup ya. Cara membuat penutup teks prosedur dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan, mengenal kembali dengan kata lain, atau ucapan selamat, misalnya selamat menikmati, ya. Ini prinsip penggunaan kata benda, kata kerja, kata sambungan dan kalimat perintah. Contohnya tuh kata kerja, contohnya membuat apa yang sudah kita lakukan ya, membuat, mengaduk, dibahaskan. Kalau yang kedua kata kerja digunakan untuk menunjukkan apa yang dibutuhkan. Misalnya kata kerja kemudian kata sambung menunjukkan urutan dari awal sampai akhir. Contohnya lalu kalimat perintah contohnya seperti apa? Menuangkan kalau orang itu ke dalam cetakan. Jadi kalimat perintah, kemudian kalimat salah contohnya apa? Sebaiknya ya, sebaiknya tidak menggunakan terlalu banyak garam. Lalu kalimat saran. Nah, mulai dari kalimat perintah, saran-saran ini tadi karakteristik ada di bagian struktur yang mana? Biasanya memasukkan kalimat saran, perintah ini masuk ke bagian langkah-langkah ya. Nah, ini contoh membuat bubur Manado ya. Ini judulnya. Nah, itu tujuannya ini secara tersebut saya ada cara menambah
penambah situ memperkaya warna dan dunia itu dulu berasal ini lebih benar. Nah ini alat dan bahannya ya, singkong, buku, serai. Kemudian langkah-langkahnya ada berapa itu? Karakteristiknya apa? Atau cirinya apa? Ada? Kata kerja, kata saran, kalimat tulisan. Ya. Yang paling menonjol sendiri yaitu 1, 2, 3 itu apa? Urutan atau penomoran ya. Kemudian penutup ya. Nah, ini tadi seringan dan bagus. Kita cek dulu ya. Betul atau tidak dari bagian tujuan? Cara menggunakan setrika ini apanya? Betul. Kemudian tujuannya ya. Setrika adalah salah satu alat rumah tangga. Betul apa tidak di setrika itu? Betul. Nah, ya sudah betul ya. Kemudian alat dan bahannya ada atau tidak? Tidak ada ya. Di setrika itu diletakkan di sebelah mana? Di alat dan bahan. Salah atau betul? Ya. Berarti itu masuk ke langkah-langkah. Ada berapa langkah di situ cara menggunakan setrika? Ya. Kemudian yang terakhir dengan melakukan langkah-langkah tersebut sudah betul punya setrika? Kemudian yang dikerjakan oleh Bagus tadi sudah cara membuat mie instan. Itu apa? Judul. Nah, makanya Bu tulis potong sendiri ini merupakan judul ya. Seharusnya bisa diletakkan di atas ya. Kemudian dibaca terus tujuannya apa? Instan merupakan makanan yang sudah sangat familiar di dunia dan digemari oleh seluruh kalangan usia. Selain dari praktis saja yang juga lengkap. Berikut ini adalah cara memasak instan. Ya. Betul atau salah? Betul ya. Kemudian di situ ada alat dan bahannya. Alatnya ada atau tidak? Ada alat dan bahannya. Langkah-langkah sudah betul atau belum? Betul. Ada berapa langkah? 9. Ya. Penutupnya? Ada ya. Cuma 1 kalimat. Nah, itu tadi adalah cara memasak mie instan semoga bermanfaat. Jangan sampai menulis teks prosedur itu misalnya membuat mie instan sangatlah sulit. Nah, otomatis yang belajar tidak akan membuat. Wah, ini sudah sulit. Jadi ada yang melakukan. Nah, ini ya contohnya ya, sampai di latar kalau kelihatan nasi goreng. Selamat Anda sudah bisa membuatkan itu, berarti kalian sudah bisa ya. Mana yang dibuang, langkah itu di bagiannya seperti ini. Lalu alat dan bahan didirikan seperti ini, yang untuk. Nah, tugas kalian sekarang bentuk 3 kelompok, ya. Bentuk 4 kelompok yang per kelompok ada 3 siswa. Baca materi terkait teks prosedur sudah ya. Baca materi kalian boleh cari di internet boleh. Kalian sudah boleh temukan. Di buku paket sudah ada. Nah, di sini Bu Tulis punya RKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok ya. Nanti setelah kalian kerja kelompok, presentasikan di depan kelas. Ya, paham? Kira-kira materi kita ada pertanyaan atau tidak yang masih kalian tidak bisa, tidak mengerti? Mengerti? Ya. Silakan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ini kelompok mie goreng misalnya ya, mie goreng. Ini tadi kelapa, yang ikan, yang sana kelompok jigu. Ya, berikutnya kelompok apa makanan khas kita? Pecel, banyak yang pecel. Nasi karak, nasi karak sebelah kanan nasi karak.
tugas sepertinya ya. Jaga jarak. Dibuka. Silakan didiskusikan. Ya, kursinya di hadapan ke belakang. Atau di sini ya. Nextnya bisa kalian lihat di depan kamera. Sudah ya? Nah, kalau sudah menulis ingin kalian mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Tolong perwakilan dari kerja kelompok maju ke depan. Pertanyaan nomor 1. Siapa? Kita ya. Ya tolong maju ke depan kelompok tajir. Ini atas. Ya, yang lain, bentar ya. Yang lain tolong menanggapi jawaban dari kelompok tadi. Kita perhatikan dulu ya. Ya, silakan. Jawablah soal di bawah ini. 1. Identifikasi bagian teks yang termasuk tujuan, katakan dan alat, langkah-langkah, kemudian hasilnya. Unsur tujuan, bagian teks paragraf nomor 1. Nah, berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Motivasi Paragraf mana yang termasuk tujuan dari tandanya? Paragraf ke 1. Betul? Kalian ada menanggapi? Betul ya, sudah sama semua. Ya. Alasannya apa ya? berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Motivasi cara mencuci. Nah, ada yang mau menanggapi? Mungkin ada jawaban lain? Tidak ada ya? Lanjut. Langkah-langkah bagian teks atau paragraf langkah nomor 1 sampai 10. Alasannya berisi penanda
langkah-langkah mencuci tangan secara tertib dan bertahap. Ada yang mau menanggapi? Sama semua ya? Nah, berikutnya Iman. Untuk bagian next paragraf terakhir. Rasanya berisi penegasan ulang dan penekanan pada keunggulan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Bentuknya sama? Alasannya? Sama. Ada yang lain? Bagaimana dengan kelompoknya Bagas? Tolong dibaca. Bagus, cukup bagus, Pak. Ya, alasannya yang cocok di kelompoknya bagus. Berisi penegasan dan penekanan pada keunggulan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Penegasan ya, cara mencuci tangan yang benar. Benar ya? Benar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Kemudian kita berikan kelompok biru. Nah, ini malu-malu ya, malu-malu deh. Kan pakai masker ya, silakan dari kelompok biru akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Identifikasi prinsip penggunaan kata kerja, kata kerja, perintah, kalimat larangan dalam teks prosedur biasa. Prinsip penggunaan satu kata kerja. A. Menulis, B. Meminta, C. menulis, D. menuliskan, D. Nah, ada jawaban lain dari yang dijawab oleh kelompok biru. Tadi apa saja, Aisyah? A. Mengalir, B. memutar, C. Ya. menulis, D. menyediakan, D. menulis. Nah, ada jawaban lain? Nah, ya, silakan. Kelima. Bilaslah, terus besoklah. Iya, terus. Rasakan, berikan. Itu gosoklah, bilaslah. Termasuk kata perintah? Ya. Iya, ya. Berikutnya, stop dulu. Yang lain? Ada tanggapan? Kelompok mengerek. Kelompoknya biru mengalir. Apa punyanya kelompok? Anggota dia saling mengunci dan mengikat. Menunjukkan ya, betul ya. Berikutnya Dua kata kerja. A. Sabun, sabun, air, handuk, tisu. sabun, air, handuk, tisu. Ada yang punya pendapat lain atau jawaban lain? Silakan. Sabun, handuk, air, tisu. Ada pendapat lain? Jawaban lain? Sama. Oke, sip. Sama ya. Berikutnya Ya, kata sambung urutan. Kemudian lanjut. kata sambung urutan kemudian juga. Ada pendapat lain? Ya. Kemudian dan lalu. Kemudian lalu ya, betul ya. Berikutnya sampai. Ya, betul. Kita lanjut. Empat kalimat kedua. Basahilah, gosoklah, pasangkan, hiaslah, kalimat. Bilaslah, titik-titik, bilaslah tangan. Ya, kalimat lengkapnya seperti itu ya. Gosoklah, itu kalimat perintah, memerintahkan. Ya. Berikutnya, Lima kalimat larangan. Setelahnya baiknya sampai. Ada yang mau menanggapi? Katanya kelompok biru sebaiknya tidak sampai. Ada yang menanggapi? Itu kalimat itu kenyataan. Nah, bagaimana? Kita? jadi itu apa kalimat larangan. Kalau kalimat larangan di sini tidak ada. Kalimat larangan di tes itu tidak ada, tapi bentuknya kalimat sebaiknya itu ya. Berarti kurang tepat kelompoknya biru. Kelompoknya bagus, tidak? Sama? Apa? Jawabannya apa? Tidak ada ya? Ini tidak ada jawabannya berikutnya. Sudah. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sudah ya? Nah, dari hasil diskusi
tadi semuanya sudah bagus ya. Ada perbedaan pendapat, perbedaan jawaban itu wajar karena hasil pemikiran kelompok masing-masing ya. Tadi yang kelihatan perbedaannya itu ada di penggunaan bahasanya ya. Ada bentuk-bentuk kata kerja yang banyak di situ ya. Kemudian kalimat larangan tadi ya, yang ada yang berbeda pendapat. Ada jawaban yang kurang tepat. Tidak masalah, karena kita proses belajar ya. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah menjadi tahu. Sudah anak, nanti itu dikumpulkan ya di meja di sini. Kalau diskusi sudah selesai, silakan kembali ke tempat masing-masing. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita ini? Silakan katakan. Ayo, tidak mau ya, silakan baca. Untuk mempelajari materi hari ini, kita semua dapat lebih mengetahui bagaimana ciri-ciri teks prosedur dan jenis-jenisnya. Ciri-ciri teks prosedur dan jenis-jenisnya. Ya, ada yang lain? Nah, kita mempelajari teks prosedur itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti guru ingin membuat buku resep, dari kumpulan tulisan teks prosedur kalian. Misalnya tadi kelompok ini mie goreng, membuat mie goreng khas Panarkan Situbondo misalnya ya. Jadi ditulis, kemudian dikumpulkan yang bagus tulisannya sesuai dengan struktur ya. Kemudian ada resep nasi barat, resep nasi barata. Pokoknya semua makanan khas Panarkan dijadikan buku resep masakan. Kemudian kalau dibaca orang lain, makanya akan melakukan senang ya pastinya ya. Apalagi kalau dipublikasikan, misalnya kalian sesudah menulis dipublikasikan, diperagakan di YouTube, nanti banyak subscriber, kalian akan dapat uang ya. Nah itu manfaat sekali ya pembelajaran kita ini ya. Ya Bu. Sudah kira-kira ada pertanyaan? Nah, kalau caranya itu jangan lupa nanti Bu Nuris sudah share link di grup kelas kita, share link soal evaluasi pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan di Google Form ya. Sudah Bu Nuris share linknya. Nanti soalnya berupa kuliah lagi ya. Kalian lihat nanti dicatat di bukunya, boleh terus difoto lalu dikirimkan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa agar apa yang sudah kita lakukan ini nantinya bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Silakan dibuka doa. Bismillahirrahmanirrahim.